Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah. Wa ala alihi zawin nufusiz zakiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyaral kaum muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Kita sekarang hidup di zaman yang serba terbuka. Informasi bergerak begitu cepat. Pemikiran menyebar tanpa sekat. Globalisasi bukan hanya membawa kemajuan, tetapi juga membawa tantangan keyakinan. Akidah hari ini bukan digoyang dengan pedang, tetapi digoyang dengan pemikiran. Disinilah urgensi dayah menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan peradaban. Dengan dasar inilah, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Menjaga Peran Dayah sebagai Benteng Ahlus Sunnah. Ma'asyaral kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kesemuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapakah satu golongan yang akan selamat tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin, hadis ini adalah peringatan ilmiah bahwa perpecahan itu nyata, bahwa penyimpangan itu ada, dan keselamatan hanya ada pada manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku seiman seagama, 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun Rasulullah membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan, menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Ini adalah pelajaran besar. Peradaban yang kokoh lahir dari akidah yang lurus. Masyarakat yang kuat lahir dari iman yang teguh. Dayah melanjutkan estafet itu. Ia menjaga sanad ilmu, merawat turas ulama. Ia menyatukan dalil dengan adab, ilmu dengan akhlak. Di dayah tauhid diajarkan. Di dayah fikah diperdalam. Di dayah akhlak dibentuk. Dayah bukan hanya sekedar bangunan, tetapi benteng keyakinan. Dayah bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi tempat penjaga fondasi dasar. Hadirin, sejarah telah membuktikan ketika ilmu melemah, penyimpangan menguat. Ketika ulama diabaikan, kekacauan bermunculan. Ketika dayah dilemahkan, akidah pun perlahan tergoncangkan. Ketika akidah runtuh, maka peradaban akan jatuh. Ketika iman goyah, umat akan lemah. Maka menjaga dayah berarti menjaga arah. Saudara-saudaraku seiman seagama. Negeri kita dikenal dengan negeri Serambi Mekah. Identitas ini lahir dari tradisi ulama, tumbuh dari rahim dayah, dan hidup dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, identitas ini tidak diwariskan secara otomatis. Ia dijaga dengan ilmu, dipertahankan dengan komitmen, dan ditegakkan dengan kesadaran kolektif.
Sebagaimana Syekh Muhammad Amin bin Mahmud Syah pernah mengatakan, kiban nekenle abadi, selama mantang dayah di Aceh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan semakin keng. Walau bagaimanapun diserang, umpama taglang lam dalam anu, semakin tagoyang, semakin dalam ditamang. Hadirin, ungkapan ini bukan hanya sekedar kalimat, tetapi ini adalah bukti sejarah. Selama dayah masih berdiri, akidah tidak akan lari. Selama ilmu masih mengalir, iman tidak akan tersingkir. Selama ulama masih dihormati, maka umat akan terjaga martabati. Saudara-saudaraku seiman seagama. Menjaga dayah bukan hanya tugas Tengku dan santri, tetapi ini adalah tugas kita semua. Menjaganya dengan doa, mendukungnya dengan tenaga, dan menguatkannya dengan berdiri pada manhaj yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Persatuan adalah kesatuan di atas jalan yang benar. Jika kita ingin Ahlus Sunnah tetap hidup di bumi serambi Mekah, maka jaga ilmunya, jaga imannya, jaga dayahnya. Kesimpulan, dayah adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama dayah masih kokoh, akidah tidak akan roboh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ilal liqa' ma'as salamah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.